RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ustaz. Rampes. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyardadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallaha aliman hakiman. Shadaqallahul adzim. Selamat jumpa lagi Baraya Posket RW Caper. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan Baraya semua. Semoga apa yang kami tayangkan ini banyak bermanfaat untuk khalayak ramai, untuk semua sahabat podcast RW Caper. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Ustadz nih, Ustadz Gustono, yang alhamdulillah beliau lebih familiar ya di lingkungan, terutama di kota Bandung ya. Amin. Hampir pada kenal semua nih ya. Tapi sebelumnya nanti kenalkan dulu. Insya Allah pada hari ini kita akan mencoba mengupas tentang bab hutang piutang, yang mana dalam kondisi perekonomian sekarang di negara kita itu sepertinya banyak yang kesusahan dengan masalah hutang piutang. Tuh, Tidak mengutang butuh, mengutang jadi beban. betul. Nah, maka dari itu sahabat podcast RW Caper, ya nanti kita simak lah apa yang akan disampaikan Al Ustadz dalam hal masalah utang piutang, baik dasar hukumnya secara agama, ya pasti nanti akan dikupas. Untuk itu silakan Ustadz untuk perkenalkan diri dulu dong. Ya biar lebih akrab lagi, kan udah familiar Ustadz mah ya. Udah terkenal di Bandung ini. Amin. Silakan Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa bertemu bertatap muka dengan host kita nih, host kesayangan kita yang semakin kesini justru semakin heboh juga Iya. sebenarnya. Tapi stunting juga. Perkenalkan, saya Ustadz Gustono yang pada hari ini kita akan bincang-bincang tentang masalah Hutang piutang ya. hutang piutang, adainu hutang itu bahasa Adainu, Arab ya. itu. Itu yang mana apa istilahnya itu, hutang piutang itu tidak akan terlepas dari kehidupan Sosial, manusia. ekonomi ya. Tapi kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa membedakan. Iya. Gitu. Ya. Jangan sampai kita bangga dengan hutang. Bukan bangga, Ustaz. Maka beban. Enggak, sekarang itu justru orang itu bangga dengan hutang. Ki. Oh ya. Betul. Fenomenanya lain ya. Fenomenanya sekarang lain. Rumah nyicil bangga. Mobil nyicil Bangga. bangga. Gak bisa tidur dong. Nggak bisa tidur, pada hakikatnya sebenarnya tidak bisa tidur. Berbicara tentang masalah ad-dainu, hutang itu sebenarnya itu Al-Baqarah 282 itu Ya. itu sampai satu halaman itu ya luar biasa Membahas tentang membahas tentang bab ad-dainu itu, Ya. hutang piutang itu. Perlu digarisbawahi bahwa hutang itu berat sebenarnya. sungguh berat, Ustaz. Sungguh berat. Sungguh berat. Jadi seperti rindu itu berat. Nah, hutang pun berat sebenarnya. Gini, sebenarnya hutang itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah keterangan bahwa orang yang jihad itu diampuni dosa-dosanya kecuali hutang. Hutang. Sangat berat sebenarnya hutang itu. Hutang jadi merinding Tad. Betul. Apalagi kita, Ki, Sebagai rakyat jelata ya. bukan sebagai rakyat jelata, sebagai hamba atau umat yang tentunya pahalanya pun tidak sebanding dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Oh iya, betul. Jadi antara Ya. apa istilahnya itu, amal kebaikan dengan hutang
kalau ditimbang mah berat hutangnya. Begitu kan? Iya, iya, Nah, iya, iya. makanya Iya, harus paham. berhati-hati Paham, tentang paham. hutang itu. Tapi kan butuh, Ustaz. Ya betul, memang hutang itu butuh. Ya cuman sebagai umat Islam tentunya harus istilahnya itu ikhtiyat dalam berhutang. Hmm. Ya, Iya. karena kalau tidak berhati-hati dalam berhutang, Iya. itu tentunya itu akan menjerumuskan kita. Iya. Karena Allah itu telah berikan kepada kita suatu kebebasan sebenarnya tuh. Betul. Yang asalnya itu kita tuh tenang. Iya. Ya, Iya. tenang. Tapi ketika kita apa istilahnya itu? Ada beban. Apa istilahnya itu ingin berhutang itu Ya. itu akan tidak menjadi tenang. Jadi kepikiran terus lah. Jadi ya, Ustaz, kepikiran ya. terus. Kapan kita Kalau- bisa bayar gitu kan? Iya, kapan kita bisa balik? Apalagi kalau sudah jatuh tempo. Mending ada uangnya. Mending ada uangnya. Kalau sudah jatuh tempo kan Aduh, Ustaz. malamnya tidak bisa tidur, Mhm. ya Hati gelisah. siangnya itu menghilang karena takut dikejar-kejar oleh hutang itu sendiri. Artinya jiwa kita terganggu, ketenangannya gitu, Betul, Ustaz, ya. ketenangannya itu akan Ya. terganggu Iya. sama dengan hutang itu. Iya. Kalau bisa, itu kita itu sebenarnya itu jangan berhutang. Karena ketenangan yang sudah Allah berikan akan menjadikan ketidaktenangan dengan berhutang itu sendiri. Oke, Ustaz, stop dulu, Ustaz. Kalau negara kan hutangnya triliunan, Tad. Kok tenang-tenang saja nih? Iya kan? Kalau berbicara Berapa ribu tentang, triliun tuh Iya. hutang negara sekarang? kalau berbicara tentang masalah hutang piutang yang berkaitan dengan negara, tentunya kita terlalu jauh. Iya. Lagian kan negara punya jaminannya. Betul. Jual aja Pulau Jawa gitu Ya kan. betul. Dalam artian begini. Jadi kalau seorang pemimpin yang cerdas itu, Ya. sebenarnya itu jangan mengandalkan utang piutang. Yang cerdas. Yang cerdas. Pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas. Artinya Pernah Aki mendengar ini ya karena ini host kita itu justru agak melebar ke negara. Kita sebenarnya itu pernah menjadi negara yang hutangnya kecil. Ketika zaman pemimpin besar kita, Iya. Soekarno itu kecil. Mereka tidak berhutang kepada negara lain Iya. karena kemungkinan besar ini Soekarno itu istilahnya itu ingin mandiri. Betul, betul. Jadi tidak bergantung kepada Ya. negara lain. Ya, jadi Gitu. mohon maaf Ustaz nih ya, Ya. mohon maaf sekali nih. Kenapa langsung overlap ke atas ya, Betul. ke negara gitu kan? Ya sepertinya para pemimpin itu tenang-tenang saja. Nah, Sedangkan kita rakyat jelata, rakyat paling bawah, apalagi yang tidak punya penghasilan tetap karena kebutuhan lalu menghutang, ya, ya kan resah juga. resah. Tapi ke negara Apalagi negara kok negara- tenang-tenang saja. Kelihatannya sebenarnya Betul. kelihatannya Iya, kan iya. karena hanya kita itu hanya melihat dari sisi apa istilahnya itu Casingnya saja. casingnya saja. Mungkin para menterinya masih sibuk dengan berbagai daya dan upaya Berbagai untuk cara gitu. melunasi utang-utang yang sudah jatuh tempo. Dari mana nyarinya Ya, gitu kan? dari mana nyarinya itu. Iya, iya, iya. Makanya berkaitan kembali lagi dengan hutang, Iya, kita kembali ke bawah aja ke Tan. bawah aja. Jadi berkaitan dengan hutang itu kita harus berhati-hati Ya. dalam hal hutang karena Ya. tidak akan menenteramkan kita. Betul, betul. Dengan hutang ya Hmm. suami istri bisa berpisah dengan hutang piutang. Bisa ada perceraian, gitu ya Perceraian. karena hutang ya. Betul. Apalagi di fenomena sekarang ini pinjol Iya. gara-gara hutang pinjaman online Hmm. itu di pengadilan agama sangat luar biasa. Bercerai karena pinjol, gitu ya. Pinjol. Karena hutangnya itu bukan sedikit kalau sekarang itu sampai beratus-ratus Juta. juta. Dari mana? Akhirnya dia tidak malas untuk bekerja. Setelah itu dia apa istilahnya itu Jalan pintas gitu ya. jalan pintasnya itu ada sertifikat apa tanah mertua lah. Tanah orang, sertifikat tanah orang tua semua dijaminkan Betul. untuk itu. Hmm. Tapi pada hakikatnya dia tidak akan pernah istilahnya itu mendapatkan kebahagiaan Betul, betul. dengan hutang piutang itu. Betul, Ustaz. Hati-hati juga ini kalau dengan hutang itu, kalau kita tidak bisa
membayar hutang atau mengulur-ngulur untuk membayar hutang itu dolim. Bahkan di kita mah ada satu keberuntungan yang satu hari ini misalnya harus dibayar, tapi dia tidak datang. Pakai lagi aja untuk yang lain. Nah, jangan seperti itu. Itu sebenarnya bisa dolim. Ya. Apa dolimnya itu? Yang pertama, ya, itu pahala kita itu bisa terambil oleh orang yang memberikan hutang kepada kita. Yang Pahala memberikan kita itu pinjaman terambil. kepada Betul, kita gitu ya. betul. Ya. Makanya itu ya kita itu semaksimal mungkin istilahnya itu membayar hutang itu harus memang tepat pada waktunya. Ya. Ya. Ya itu Karena kan begini, ada satu keterangan juga begini. Pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkenaan dengan hutang piutang itu sangat luar biasa. Ada seseorang yang meninggal dunia. Kata setelah meninggal dunia ditanya sama Rasulullah, berhutanglah Fulan bin Fulan ini, katanya berhutang, punya hutang. punya hutang. Rasul tidak mau menyolatkan. Astagfirullahaladzim ya. Itu. Sampai, Makanya sampai Rasul ke sana ya. Rasul itu langsung menyuruh para sahabatnya silakan oleh Selesaikan dulu. ahlinya, Selesaikan maksudnya dulu. oleh keluarganya saja disolatkan. Oke. Nah kemudian datang ini sahabat Abu Qatadah, dia itu menjaminkan berapa hutangnya. Ya. Kemudian kata dia, saya akan bayarkan hutang itu. Ya. Setelah itu baru Rasul mau menyolatkan. Ya. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Berkaitan dengan utang piutang tadi, Ustaz ya. Kan sudah jelas tadi Ustaz menyampaikan ya bahwa aturan utang piutang itu adalah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Betul. Di ayat paling ayat mau Betul. akhir nih kalau nggak salah ya. Ya di sini saya bacaan artinya Ustaz ya. Ya. Artinya wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya dan hendaklah seseorang di antara kalian menuliskannya dengan benar. Betul. Nah, artinya di sini Islam itu kan sudah mengatur ya. Tadi yang kita bicarakan adalah prakteknya kan, Ya. hutang piutang. Tapi kan sebetulnya di dalam konteks pedoman kita Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 yang baru saya sampaikan, itu begitu tertibnya saja. Jadi umpamanya kalau anak gitu ya, anak ngutang sama antum. Betul. Ya, harus ada saksi kan? Betul. Harus ada saksi satu orang Betul. seperti itu. Nah, si saksi ini atau anak atau antum mencatatnya kan? Betul. Nah, umpamanya dalam waktu tertentu, artinya berapa bulan gitu kan? Betul. Pinjam 1 juta nih untuk 10 bulan katakannya, berarti sebulan 100.000. Ya, pokoknya itu kan. Belum kelebihannya itu. Betul. Kayak di zaman sekarang kan seperti tadi, seperti hukum rente yang dipakai ya. Ya, begini, kalau berkenan dengan begitu sebenarnya di Islam itu tidak ada yang dinamakannya itu riba, Bunga gitu ya. itu. Jadi kalau pinjam meminjam itu sebenarnya itu kita selaku yang diberi pinjam gitu ya. Ya harus tahu diri lah. Oh. Artinya bukan dalam artian itu dikategorikan riba, Ya. tapi hadiah lah. Ya. Ya kalau umpamanya gini, udah ada standar nih, ya. Jangan, maksudnya itu jangan Ada standar jangan gitu. ada standar, sekian persen, apalagi sekian persen perjanjian gitu. sekian persen itu pasti Riba. mengacunya riba, Haram dong. haram. Tapi kalau kita misalnya minjam nih, saya misalnya ke Aki minjam, saya pinjam kilah 1 juta, Ya. oke, dikasih sama Aki. Kita sebagai seorang muslim itu harus tepat waktu Ya. dan mengembalikan uang itu. Misalnya saya pinjamlah 1 bulan, Ya. oke, kasih sama Aki. Kita itu merasa Dibantu. istilahnya itu dibantu, Ya. makanya kita harus mengembalikannya itu ya setidaknya itu memberikan hadiah. Oh, berarti itu. Kalau hadiah itu dibolehkan sebenarnya ya, mah. artinya begini mungkin ya, anak pinjam 1 juta ke antum, Ya. gitu kan, ke Ustadz ya. Ya. Nah, pinjam. Nah, sebulan kemudian Ya. anak janji, Ya, anak bayar lah ya bayar. 1 juta kan. Betul. Nah, 1 juta, pokok 1 juta. Ya. Nah, kita tidak berpikir berapa persentase, tidak. Tidak. Tapi karena anak merasa dibantu oleh Ustadz, Nah, itu. ya, Ustadz ini lumayan lah buat ininya gitu Ya. kan, apa lebihnya gitu Ya. kan. Bukan lebihnya, artinya hadiah buat Hadiah. Ustadz lah gitu. Bahasanya hadiah. Ya, bukan Iya. bukan Karena- jasa atau bunga, bukan. Bukan.
bukan seperti Jadi kalau hadiah mah itu kita sah-sah saja sah-sah saja kalau hadiah karena apa itu tidak menjadi beban itu tidak kan ya. menjadi beban. Kalau dikatakan pinjam 1.000.000 bunganya 10%, Itu mah jadi sudah ditentukan. 1.100.000 kan. Betul. Jadi yang 100 ribunya itu haram kan. Ya gitu. betul, haram. Makanya tadi kata Ustadz diusahakan kita tuh jangan sampai ngutang. Iya, jangan sampai ngutang seperti itu. Iya. Kalau ngutang seperti itu, kita itu sebenarnya sebagai seorang muslim itu harus punya, bahasanya itu apa? Wibawa lah, Iya. izzah. Iya. Kalau wibawa itu kan artinya disegani, dihormati. Iya. Kalau orang yang berhutang itu ijahnya hilang. Wibawanya hilang ya. Betul. Betul. Iya. Karena dia bahasanya itu pasti dia akan merendahkan dirinya. Cik pinjem kilah 100 lah. Kan itu sudah bahasa itu merendahkan. Kedua, berhutang itu sebenarnya itu ada 2 kategori yang termasuk di dalamnya ciri orang yang munafik. Iya. Ya, Iya. Iya. karena dia selalu istilahnya itu tidak menepati janjinya dan suka berkata bohong. Itu yang berhutang seperti itu. Iya. Apalagi dia kalau misalnya begini, satu kali saya misalnya nanti bulan depan lah saya bayar, tapi ketika sudah jatuh tempo dia bilang tidak ada, kita masih wajar. Tapi untuk kedua kalinya sudah jatuh tempo lagi, dia pasti akan berbohong. Iya. Itu hati-hati. Iya. Iya. Terus lagi orang yang berhutang itu selama dia tidak bisa membayar hutangnya, itu terbawa sampai nanti ke yaumil akhir. Sampai mati. Betul. Makanya kalau berhutang itu sebenarnya itu carilah orang yang kaya. Jangan sesama kita. Ya. Ya maksudnya itu orang agnia gitu ya. Iya, agnia. Iya. Artinya itu Yang kalau banyak keleluasaan hartanya keleluasan hartanya. Jadi jangan sampai kita meminjam hutang itu sama-sama orang yang tidak punya. Ya itu sama dengan penjengut-jengut jeung nu botak. Nah itu bahasanya seperti itu. Istilah itu kita akan ya. menimbulkan kalau tetangga dengan tetangga akan Berantem tidak malah. sedikit. Iya. Dengan hutang itu pertama banyak orang yang bunuh diri Karena hutang. karena hutang. Terus lagi karena saling membunuh Iya. karena hutang. Banyak ekses-ekses daripada hutang itu sendiri. Ya. Terus lagi harga diri kita menjadi tidak ada. Betul. Menjadi tidak ada. Terus lagi yang paling mengerikan itu ketika kita berhutang, ya hutangnya belum lunas, di kuburan itu kata Rasul itu Ya. panas. Nauzubillah min zalik ya Allah. Iya, panas sekali itu kuburan itu. Aduh. Ya tadi ceritakan itu Abu Qatadah itu sampai ditagih oleh Rasul, sudahkah dibayar hutangnya? Satu kali Abu Qatadah teh muncik orang Sunda karek ke kamar ya tuh Rasul lah. Nah, besoknya lagi ditagih lagi oleh Abu Qatadah. Abu Qatadah oleh Rasul, sudahkah dibayar orang yang kemarin dijaminkan oleh Abu Qatadah itu? Ya. Kata Abu Qatadah, sudah saya bayarkan hutang piutangnya. Kata Rasulullah, kuburannya menjadi dingin. Jadi artinya kalau si Fulan bin Fulan itu meninggal dunia, lantas dia meninggalkan hutang, itu yang pertama Rasulullah tidak mau menyolatkan. Tidak mau menyolatkan. Ini contoh dulu kan? Iya. Ya, tapi kan di sekarang juga sepertinya kan sama. Betul. Iya kan? Rasulullah kan sebagai suri toladan kita ya, ketika sahabatnya berhutang dia tidak mau menyolatkan karena resikonya itu tadi. Betul. Ketika di alam baka, di alam kubur, apalagi di alam akhirat itu ya siksanya lebih berat lagi, Ustaz. Lebih berat lagi. Di kuburan saja sudah panas ya. Betul. Apalagi di padang mahsyar. Iya. Nauzubillah. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, dia tidak bisa membayar, amal kebaikan dia itu berpindah sama orang yang memberikan hutang. Yang memberikan hutang. Iya. Nah, tapi gini Ustaz nih. Memang fenomena berhutang itu apalagi sekarang ya di zaman zaman milenial lah saja. Betul. Sepertinya hutang mengutang itu seperti apa ya? Seperti gaya hidup gitu loh. Ya betul. Tadi yang seperti dikatakan. Yang jadi bangga dengan hutang iya, tadi. tadi kata Ustadz kan Iya. punya rumah ngutang, Hutang. punya kendaraan ngutang, punya istri mah nggak ngutang ya, harus kontan. Mas kawin harus kontan kan, meskipun batu gitu Iya, kan betul. gitu.
Ya artinya berarti apapun benda yang kita miliki kalau hasil dari ngutang itu ya ya harus hati-hati. Ya tapi sekarang gini Ustadz ya. Tadi disampaikan juga sama Ustadz tuh. Ada pinjol. Seperti masyarakat tuh sengaja suruh ngutang. Iya, Betul kan? betul. Bahkan ada satu teman ngasih tahu ke Aki, Ki itu WA cenah ti BPR cenah. Ya. Hayu we nawaran hutang cenah. Terus aja dia menawarin hutang ke kita. Ya tinggal tanya diri sendiri sanggup enggak, kalau enggak ya udah aja delete, Aki bilang gitu. Iya. Daripada nanti kita ngutang terus jadi beban, Betul. malah celaka kan seperti itu. Betul. Nah, terus lagi seperti rumah ya. Sekarang kan kalau perhatikan ya kita tidak tanda kutip ya, Betul. tidak semua ngutang mungkin. Betul. Ya, tapi kalau yang istilahnya perumahan-perumahan yang ditawarkan itu kan, ya, Nah, itu kan ada leasingnya tuh melalui bank kan ya seperti Iya, itu. Nah, itu kan pemerintah mendorong, menawarkan. betul. Bukannya Kis. dikasih gitu, kasih rumah gitu. Iya, Loh. seharusnya sih seperti itu. Ya. Harusnya pemerintah tuh ngasih rumah gitu Betul. ya. Kalau ada. Ya tapi kan sekarang KPR itu sekarang Iya. aja lihat Kita itu sebenarnya itu dibolehkan menghutang Iya. kalau kondisinya darurat. betul, gitu. betul. Kalau kondisinya tidak darurat mah jangan berhutang. Gini Sat, Apalagi untuk gaya hidup. ya, ini kondisi gini, ketika si fulan itu hidupnya mapan, ya, Ya. mapan dia tuh. Terus dia tuh katakan kredit kendaraan lah. Kredit kendaraan jangan dengan tenor waktunya 5 tahun, Tuh. ya. Kredit kendaraan itu dipakai usaha. Di perjalanan tiba-tiba si fulan bin fulan itu bangkrut. Jelas kan tidak bisa bayar selanjutnya. Ya. Akhirnya kan bisa-bisa kendaraan diambil Betul. oleh leasing gitu kan, atau oleh dealer seperti itu kan. Nah, bisa diambil oleh mereka seperti itu. Nah, di sini kan kalau umpamanya sampai tidak bisa kita melanjutkan kan rugi juga. Ya. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh saja, dan mungkin contoh-contoh yang lain kan banyak, apalagi sekarang di masyarakat jelata itu kan tenar dengan masalah Bang Emok gitu ya. Nah, itu. Nah, Bang Emok itu kan sekarang nggak kelihatan, padahal bergerilya itu teh. Bergerilya. Karena mereka itu salah satunya apa istilahnya, pelayanannya itu mudah dan cepat. Ya, betul. Itu kan yang dibutuhkan oleh Pelayanannya mudah dan cepat, Mudah tapi dan nyekek cepat. gitu. mudah cepat Ya. ya, Tapi mencekik. tapi di belakangnya itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi kalap sebenarnya. Dengan Bang Emok. Dengan Bang Karena kan Emok. sistemnya bunga Tidak, berbunga itu. iya, ya kadang-kadang daripada itu kan melebihi daripada Ya. pokoknya sebenarnya. Tapi gini, Stan. Makanya Islam itu sebenarnya itu kalau seseorang berhutang karena untuk kepentingan agama, Hmm. itu dikategorikan sebagai gorim. Gorimin. Ya, gorimin. Ya, ya. Terus lagi orang yang berhutang memang untuk kebutuhan hidupnya, pokoknya, Kekurangan. kekurangannya, Hmm. itu juga dikategorikan orang yang Gorimin. gorim. Ya. Tapi Artinya kan, orang Stan, yang berhutang untuk kepentingan agama itu sebenarnya itu ya negara yang harus membayar. harus menjamin. Ya kalau zaman sekarang itu ya kalau misalnya bajnya berjalan dengan baik ya itu ada dari baj itu, dari Ya. zakat itu untuk badan ambil zakat gitu ya. iya. Ya. Zakat itu salah satunya itu adalah gorim, orang Ya. yang berhutang. Ya. Tapi kategori sekarang kan yang berhutang itu bukan untuk kepentingan seperti itu, Untuk gaya hidup. untuk gaya hidup. Ya maksudnya itu berbangga dengan hutangnya. Iya, Stan, betul, Stan. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya host juga sama nih ya. Betul. Kita sebagai makhluk sosial tentang hal masalah perekonomian memang ya ketika kita aktif, ketika kita masih punya penghasilan tetap kan enak juga ya bisa menjaminkan lah seperti itu. Tapi di kala sekarang yang mayoritas masyarakat itu sekarang kan banyak pabrik-pabrik yang tutup kan. Betul. Banyak perusahaan yang tutup. Ya. Yang nggak tutup hanya satu saja. PNS sama ASN itu. Tidak tutup. Nggak di PHK, nggak ditutup itu mah. Iya. Tapi kalau yang namanya perusahaan-perusahaan swasta Betul. itu kan sekarang tahu sendiri banyak gulung tikar. Nah, akibat dari itu kan muncullah banyak pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ketika dia nganggur, ketika di PHK dia meninggalkan hutang. Ini yang jadi beban, Ustaz. Makanya betul tadi kata Ustaz, banyak orang yang karena hutang itu kalau imannya tidak kuat itu bisa
bunuh diri. Bunuh diri. Amit ya. Betul. Nauzubillah min dzalik. Saling membunuh, Saling membunuh, Banyak. cerai dengan istri. sirit dengan Ya, istrinya, itu artinya kan pecah dengan saudaranya, itu Ya. karena hutang. ya artinya kan dari sisi keimanan juga kan dituntut ya diri kita itu. Memang hutang tuh memang harus diselesaikan seperti itu kan. Tapi karena kondisi si fulan itu sendiri memang kondisinya sudah tidak katakan berpenghasilan tetap, sudah tidak punya harta sehingga mau bayar hutang juga nggak bisa. Nah, ada nggak stadnya? Ada. Pokoknya gini, si fulan pinjam uang ke Agnia nih, ya, karena pokoknya sanggup mengembalikan 1 bulan. Betul. Tapi ketika 1 bulan si fulan tuh nggak bisa mengembalikan, ada nggak Agnia yang mau membebaskan hutang itu? Ya sebenarnya mau tuh kalau memang Islam mengatur, itu kan sebenarnya tuh harta daripada Agnia itu ada sebagian daripada hak mereka. Tentunya yang bijaksana itu ketika seorang muslim yang betul-betul meminjam uang karena darurat, karena kebutuhan pokoknya, ketika dia tidak bisa membayar, maka sebaiknya itu dilunaskan. Dilunaskan. Betul. Jadi kembali ke ayat nih ya. Iya. Jadi ingat nih sekarang nih. Allah korong saya. Ada bilang Astagfirullahaladzim. Wa mimma rojaknahum yunfikun ya. Betul. Dan Ada infakkanlah sebagian rezeki yang kalian terima pada orang lain. Kan gitu ya. Wa Berarti kan mimma udah rojaknahum. ketentuan. Tapi kan fenomena sekarang beda, Ustaz. Ada tetangga kelaparan cuek aja. Iya. Padahal kan dosa tuh ya. Betul. Nah, akibat kan ini perlu mempertahankan hidup nih ya. Kita pokoknya kita orang kaya nih, si Aki ini orang kaya nih, tetangga kelaparan, antep kan dosa ya, diemin aja kan dosa. Tapi sebetulnya si miskin itu punya hak untuk meminta, Betul. karena tadi itu Iya. bahwa rezeki yang kita terima itu bukan mutlak untuk kita sendiri, Bukan. tapi ada untuk orang lain. Betul. Makanya sistem yang harus kita istilahnya itu benahi. Ya. Sepanjang sistem kita tidak berdasar sama Islam, tentunya ini akan selalu rancu dan rancu. Betul. Ya, Karena sekarang itu justru masyarakat itu dibebankan oleh 2 hal. Mereka harus membayar zakat, Iya. juga mereka harus membayar. pajak. Nah itu kan berat bagi mereka ya. Apalagi kan kondisi seperti ini. Makanya sekarang itu ada kesan bahwa pajak itu sama dengan zakat. Ya beda dong. Nah itu Beda. makanya kan artinya itu kalau memang dijalankan zakat dengan baik, sebenarnya itu tidak ada kemiskinan. 2,5% kan. Betul. Iya kan? Dan tidak akan pernah ada Zakat kemiskinan. perdagangan, zakat tijarah, Betul. zakat diri. Iya. Iya kan? Seperti itu. Tapi seharusnya kan dipergunakan lagi bagi mereka yang tidak mampu, Betul. zakat itu. Ya seperti ingat Karena pengelolaannya juga harus sesuai dengan Ya. syariat agama. itu kalau sahabat Nabi itu Sayyidina Umar apa Abu Bakar Utsman. ya. Ketika dia ngontrol malam hari nih, Ya. ngontrol malam hari, terdengar anaknya tuh merengek nangis. Ya. Ternyata ibunya itu sedang menggodok batu. Iya. Ya ada artinya cerita memalingkan seperti itu. supaya si anak tidur Iya, kan. supaya tidur. Tapi ketika sahabat Rasul itu datang ke sana, dia sampai menangis. Akhirnya dia pulang ke gudang membawa gandum tuh 1 karung. Itu seorang pemimpin seperti itu. Ya harus seperti itu. Sayyidina Umar ya, Betul. Utsman. Itu mah Abu Bakar kalau Abu nggak salah. Bakar ya? Abu Bakar Siddiq. Nah itu kan seorang pemimpin yang benar. Iya. Kalau sekarang Kalau sekarang kan ada bansos disalahgunakan jadi Nah, iya, pinjol, kan gitu ya. jadi kalau sekarang itu otomatis orang itu belum berikhtiar dengan baik. Ya. Mereka itu berharap bantuan dari pemerintah. Ya makanya saat jujur saja. Makanya kalau salah pengelolaan tentunya tunggu kehancurannya. Ya, pasti. Pasti itu. Iya, iya. Dulu orang memasuki ITB kalau belum dia itu pintar, Iya. belum masuk sebenarnya. Masuk ITB. Kalau sekarang Dulu itu Malaysia, Singapura berkiblat itu ke ITB. belajar ke kita ya, Betul. ke Bandung ya. Ke Bandung. Kalau sekarang Kalau sekarang kan orang kita saja berobat itu ke Malaysia, ke Malaysia. ke Singapura. Karena dalam artian kalau pengelolaannya tidak amanah, itu tentu akan hancur. Ya. Akan hancur. Karena apa? Orang-orang yang istilahnya itu
apa istilahnya itu, kepintarannya ada, tapi tidak diberikan kesempatan. Kuotanya itu habis dengan orang-orang yang punya duit. Tanda kutip itu Iya ya. betul. Ketika mau masuki sebuah perguruan tinggi dengan uang, kemudian juga dia lulus dari perguruan tinggi juga, cari kerja juga dengan bantuan orang tuanya, kemampuannya di mana? Nepotisme sebenarnya? dong. Nah begitu, makanya berhati-hati dengan Iya. seperti itu. Oke. Ya kembali lagi ke masalah hutang saja. Ya itu kan jujur saja karena mengalami juga sih ya. Memang ketika dihadapkan dengan hutang piutang itu ya mending kita ringan kalau ada untuk bayarnya. Tapi ketika tidak ada untuk bayarnya itu kan jadi beban. Betul. Jadi seperti itu ya. Makanya tadi betul kata Ustadz bahwa diupayakan, diusahakan kita tuh jangan menghutang. Kembali lagi tadi ke negara sampai punya utang tuh triliunan ya, Betul. ribuan triliun. Kenapa tidak mengolah sumber dayanya sendiri yang ada di negara kita? Nah itu. Seperti tadi kata Bung Karno, Iya. gitu kan, sehingga kita tidak berhutang keluar. Tidak berhutang. Ya, kalau Dulu sekarang tuh kan nggak pernah. pembangunan bantuan Semua berhutang. pinjaman pinjaman IDB, ya kan, pinjaman Bank Setelah Dunia, jatuh tempo, ya berkembang. Gitu. banyak negara-negara yang bangkrut karena hutang. Ya. Contohnya saja seperti Yunani itu kan bangkrut Karena hutang. karena hutang. Ya itu contoh negara ya. Contoh Contoh negara. rumah tangga juga Contoh rumah bangkrut tangga kan. seperti Bisa itu. bercerai kan. Kalau misalnya Karena seorang hutang. pemimpinnya berhutang terus, Ya. tidak sanggup untuk membayarnya, ya apa boleh buat? Bencana aja nggak. Bencana. Oke, Ustaz. Sama sebenarnya itu juga. Kalau masalah Ini hutang piutang mah ya sangat- harus berhati-hati, berat. Betul. Yang Sangat. tadinya Allah memberikan kenyamanan buat kita jadi tidak nyaman. Maka dari itu seorang muslim itu dituntut nih, salah satunya itu ketika dia berhutang, di dalam hatinya itu harus ada pikiran ingin membayar hutang. Allah akan pasti bantu. Ya. Jangan sampai dia berhutang dengan niat tidak akan membayar hutang tersebut. Nah itu Iya, iya. Tapi kalau tidak ada niat untuk bayar karena memang kondisi tidak ada uang gimana? ya itu mah lain lagi. Maksudnya mah kitanya harus niatnya itu harus mau bayar. Iya, niat gitu. yang lurus Bukan harus kita bayar. pinjam niatnya Buat tidak mau pinjam tidak bayar. mau bayar. Itu kan salah kaprah Nah, ya. iya. Saudara. Oke, Ustaz. Gitu. Ini sangat menarik sekali nih ya perbincangan kita pada hari ini itu bab masalah hutang piutang ya. Ini kita baru bahas satu ayat ya, belum iya. ke arah yang lain, belum Belum ke hadis juga kan belum. ya. Ya insya Allah Ini ke baru depan hanya sekedar ini saja seperti kisi-kisi saja ya. Iya, seperti di alam kuburnya panas. Iya. Itu terus Rasul juga tidak mau menyolatkan. Iya. Oke, Ustaz. Apalagi kan itu salah satu bukti-bukti bahwa berhutang itu sangat berat. Terus lagi pahala orang yang berjihad saja, kalau berhutang itu dia tidak akan masuk surga. Kalau orang Meskipun yang dia berjihad, berjihad, iya. tapi kalau Apalagi utangnya kita. belum diselesaikan tetap saja celaka. Iya, gitu. celaka. Gitu. Oke, Ustaz. Karena kalau hutang itu harus dibayar dengan kisos, artinya itu dengan pembayaran yang apa istilahnya dibayar di dunia ini juga. Iya. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Sebelum kita meninggal, Betul. sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Iya. gitu ya, melalui malaikat Jibril. Betul. Oke, Ustaz. Bukan malaikat Jibril, pencabut nyawa tuh malaikat Malaikat Jibril. Israel ya. Iya. Malaikat itu maaf nih. Ini saking asiknya nih bincang-bincang dengan Ustadz nih, ngucapin malaikat juga sudah salah ya. Padahal pencabut nyawa Karena malaikat, faktor dingin. malaikat Israel ya. Iya. Pencabut nyawa tuh ya. Pencabut nyawa. Malaikat Jibril mah kan memberikan wahyu saat. Iya. Oke, Baraya podcast RW Caper, mungkin kita cukupkan sekian dulu pembahasan tentang utang piutang. Next time kita coba kupas lagi masalah masalah utang piutang ini, dan ini sangat luas sekali karena memang apalagi melihat situasi dan kondisi perekonomian lah, jangan negara dulu lah, melihat perekonomian sekarang tuh ya begitu sulit ya. Jadi kalau saya perhatikan tadi ya, saya pemerhati sosial juga, yang dagang banyak, yang beli sedikit. Iya, sebenarnya mah kondisi zaman Rasul itu lebih ngeri daripada zaman kita Zaman sekarang. kita sekarang. Betul. Iya. Ya, Ya. dulu mah masih juga berperang. Ya, sampai kan dikisahkan ada seorang ibu yang istilahnya itu supaya menenteramkan hati anaknya sampai dia itu mendidihkan batu. Menggodok Itu batu. betapa Ngerinya itu ya. ngerinya. Sekarang masih Itu, mending ya. Iya, masih mending. Ya.
Makanya tapi zaman dulu itu memang ya boleh dikatakan zaman Rasul itu masih terkendali dengan karena apa? Di dalam hatinya masih keimanan yang Keimanannya masih kuat. betul. Jadi tidak tergadaikan dengan masalah dunia. Oke, Ustaz, Ya. ya. Karena waktu juga nih, Yap. ya kita masih betah bincang-bincang Betul. nih, masih banyak yang ingin dikupas tentang bab hutang piutang ini. Belum kita ke ayat-ayat yang lainnya juga. Baraya sobat podcast Ore Caper, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini berkaitan dengan masalah utang piutang ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan apabila nih ada salah kata, ada salah dalil, salah ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksinya. Tapi jangan lupa juga komen, like, subscribe untuk kemajuan podcast kita sebagai sarana informasi masyarakat, sebagai pencerahan untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.